Haleluya, puji Tuhan. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Ibadah online pagi hari ini segera kita akan mulaikan. Hari ini harinya Tuhan. Mari saudara yang ada di rumah, kita akan mempersiapkan hati kita. Kita mau bersyukur kepada Tuhan sebab Tuhan kita dahsyat, Tuhan kita baik. Kalau kita ada sampai saat ini, semua karena anugerah Tuhan. Kita boleh bergerak, kita boleh bernafas. Ini semua karena kemurahan Tuhan yang lebih dari hidup yang Tuhan selalu berikan di tengah kehidupan kita semua. Oleh sebab itu mari saudara, saat ini yang ada di rumah, kita mau persiapkan hati kita, tubuh jiwa roh kita, pikiran kita saat ini. Kita mau tertuju kepada Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan. Kita mau mengagungkan Tuhan pagi hari ini. Sebab Tuhan baik lewat acara ibadah online pada pagi hari ini. Mari saudara, dengan satu keyakinan kita bahwa Tuhan ada bersama kita. Tuhan akan sanggup memberkati kita pada saat ini lewat kesungguhan hati kita beribadah kepada Tuhan. Saudara, dunia ini semakin hari semakin tidak menentu. Dunia ini semakin hari semakin jahat. Dunia ini bergelora dengan keadaan virus-virus penyakit yang sudah merajalela di sana di sini, di seluruh penjuru muka bumi. Tetapi kita anak-anak Tuhan, kita orang percaya, kita tidak perlu takut. Sebab satu keyakinan kita bahwa Tuhan selalu menyertai kita dan Tuhan akan memberi kita kemenangan. Mari saudara, kita mau buka hati kita untuk menyembah Tuhan. Kita angkat satu pujian yang mengatakan, ku tidak takut sebab Engkau Tuhan beserta dengan kita. Haleluya, haleluya Jesus. Haleluya Yesus. Glory, haleluya. Tidak takut. Amin. Kami tidak takut Tuhan. Sebab Kau beserta kita. Amin. Puji Tuhan. Ku tidak bimbang.
pujian, segala hormat, segala kemuliaan hanya bagi-Mu Bapa. Saat ini kami bersyukur, berterima kasih kepadamu Tuhan. Sebab kasih anugerah-Mu Tuhan, kami ada sampai saat ini. Hanya dengan perkenanan-Mu lah Tuhan, kami ada saat ini untuk beribadah kepadamu lewat ibadah online. Oleh sebab itu Bapakku di surga, saat ini kami mau serahkan ibadah online ke dalam tangan-Mu. Engkau ambil alih ya Roh Kudus ibadah kami dari awal sampai tamatnya. Biar Roh Kudus yang mengambil alih pelayanan ini Tuhan. Roh Kudus yang berkarya di tempat ini, berkarya di ibadah kami saat ini Tuhan. Sehingga benar-benar Tuhan, umat-umat Tuhan yang berada di rumah masing-masing Tuhan, kuasa Roh Kudus menjamah, ada kebebasan untuk menyembah Tuhan, ada kebebasan untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Ketika Engkau hadir di tengah-tengah peribadatan kami saat ini, Engkau akan berkarya dan sesuatu akan terjadi, mujizat Tuhan akan terjadi di tempat ini Tuhan, sehingga nama Tuhan dipuji, nama Tuhan dipermuliakan. Pakai umat Tuhan, pakai hamba Tuhan yang terlibat pada ibadah pada saat ini Tuhan. Biar Roh Kudus yang mengambil alih, memakai kami Tuhan. Kuasa Roh Kudus memegang tangan kami Tuhan. Kuasa Roh Kudus yang benar-benar berkarya di tempat ini, sehingga kami merasakan suasana surga akan turun dan hadir di tengah-tengah peribadatan kami pada saat ini Tuhan. Ampuni kami dari segala dosa kesalahan kami. Suci kuduskan hidup kami Tuhan, agar benar-benar kami layak beribadah kepadamu, layak memuji, memuliakan namamu Bapa. Terima kasih Tuhan. Segala kuasa-kuasa kegelapan, iblis yang tidak senang kami mau bersekutu, menyembah, beribadah kepada Tuhan, baik yang ada di tempat sini, bahkan yang ada di rumah masing-masing Tuhan. Tutup bungkusi kami dengan kuasa darah anak domba Allah Tuhan, sehingga Tuhan kami ada kebebasan untuk memuji, memuliakan namamu. Tanamkan panji salibmu Tuhan di tengah-tengah kami, memuji, memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami akan buka ibadah kami pada saat ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara. Mari kita akan berglori, kita akan memuji, memuliakan nama Tuhan. Kita angkat satu pujian yang mengatakan lebih dari pemenang dalam segala perkara. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Lebih dari pemenang dalam segala perkara.
Puji Tuhan, dari segala kekhawatiran, ketakutan, dari segala kecemasan, Tuhan telah beri kita kemenangan. Puji Tuhan. Mari saudara, saatnya kita akan buka hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Sebab hanya dengan kebenaran firman Tuhan, iman kita dikuatkan, iman kita diteguhkan. Hanya di dalam kebenaran kita akan melihat kasih Tuhan berkarya di tengah-tengah saya dan saudara. Haleluya. Kita mau katakan kepada Tuhan, kupandang hari esok dengan segala harapan. Pengharapan kita hanya kepada Yesus. Kita mau pandang Yesus saat ini lewat kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Kupandang hari esok dengan segala harapan, dan ku takkan takut menghadapi hidup ini. Sebab ku tahu hari esok ada dalam tangannya. Yesus menjamin bagi yang mau pergi. Ku pandang hari esok, ku pandang hari esok dengan segala harapan, dan ku takkan takut menghadapi hidup ini. Sebab ku tahu hari esok ada dalam tangannya. Yesus menjamin bagi yang mau pergi. Haleluya. 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 Yesus sumber pengharapan. Amin. Haleluya. 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 Mulia dan agung kasih. Haleluya. 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 Yesus sumber pengharapan. Haleluya. 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 Mulia dan agung kasih-Nya. Mulia. Mulia dan agung kasih-Nya. Mulia. Mulia dan agung kasih-Nya. Puji Tuhan, kami bersyukur kepadamu Bapa. Kami percaya kuasa Allah ada bersama kami. Kau akan ambil alih setiap jalannya acara ini. Kami sudah memuji memuliakan Engkau. Saatnya kami tiba untuk masuk mendengar firman-Mu. Kami percaya firman-Mu adalah Tuhan punya. Dan firman-Mu itu juga Tuhan Allah yang akan berbicara lebih jauh dalam hidup kami. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan isi firman-Mu. Buka rahasia Allah lewat hamba-Mu. Apa yang Tuhan mau sampaikan, Tuhan buka lewat mulut lidah hamba-Mu. Sehingga perkataan firman-Mu mengandung janji-janji Allah yang Tuhan kami percaya di dalam janji-Mu ada berkat-berkat yang kami terima. Terima kasih Bapa, kami sambut berkat firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kita akan segera masuk di dalam firman Allah. Sebelumnya saya pengen sapa saudara ya. Engkau ada di rumah bersama keluarga yang sementara mengadakan ibadah ikut dengan kita saudara ya. Kita bersyukur saudara karena suasana ini masih dalam suasana Paskah saudara ya. Firman Allah pagi hari ini masih berbicara tentang kebangkitan Kristus. Saudara, kita akan melihat suatu pembacaan yang ada di dalam Filipi. Saudara, kita buka Alkitab kita masing-masing di rumah saudara ya. Kita baca di dalam Filipi 3
ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-11. Saudara ya, kita baca ayat ini dalam nama Yesus. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan di dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Ayat yang ke-11, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Saudara, saya katakan tadi kita masih dalam suasana Paskah, saudara ya. Kebangkitan Kristus. Firman Allah berbicara tentang Yesus bangkit membawa kemenangan. Amin, saudara. Yesus bangkit membawa kemenangan. Saudara, di dalam ayat ini sudah kita baca tadi bagaimana kebangkitan Kristus. Di dalam suatu persekutuan, di situ dikatakan, saudaraku, kebangkitan Kristus adalah membawa kemenangan ya. Penderitaan, di mana di sini dikatakan, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya memperoleh kebangkitan di antara orang mati. Saudara, hal yang saya tidak akan kupas lebih jauh, saudaraku, dalam hal kematian Kristus, tapi saya ambil intinya dari ayat ini, saudara ya. Saya katakan Yesus telah bangkit, dan bukti kebangkitan Kristus itu, saudara, membawa suatu kemenangan total dalam kehidupan kita untuk melawan maut, saudara ya, melawan maut, dan memberikan jaminan pengharapan yang pasti, yaitu kebangkitan bagi setiap kita yang percaya. Kebangkitan bagi setiap kita yang percaya. Saudaraku, dalam suasana kita merayakan kebangkitan Kristus, ya, suasana ini adalah, saya katakan, kebangkitan Kristus membawa kedahsyatan buat kita. Firman Allah katakan kalau Yesus tidak bangkit, saudaraku ya, pemberita Injil, saudara ya, iman kita akan sia-sia. Tapi ketika Yesus bangkit, saudaraku, Dia menang dari kematian, dan orang-orang yang percaya kepadanya pun akan mengalami kemenangan itu. Ya, kemenangan yang akan dialami oleh kita semua yang ada. Nah, saudaraku, saya katakan Paskah, saudara ya, Paskah dan kebangkitan Yesus adalah suatu peristiwa yang dahsyat, saudara. Kenapa, saudara ya? Saya katakan sesuatu peristiwa yang dahsyat. Tetapi sayang, saudara ya, banyak, saudara ya, orang yang tidak mengalami dan merasakan suasana kebangkitan Kristus itu di dalam kehidupan mereka, sehingga mereka tidak mengalami adanya sukacita dan kemenangan yang sudah Tuhan beri dalam kehidupan kita. Saudaraku, kalau kita menang bersama Yesus, segala apapun yang ada di depan kita, saudaraku, kita akan bersukacita. Amin. Kita akan bergembira karena apa? Kemenangan Kristus membawa dampak buat kita. Tidak akan terbawa arus dengan keadaan-keadaan yang terjadi di sekitar kita. Saudara, saya katakan, saudaraku, kebangkitan Kristus membawa kemenangan bagi kita yang percaya kepadanya. Jadi jangan, saudaraku, kemudian kebangkitan Kristus tidak membawa apa-apa, kita tidak rasakan ya suasana hidup kita yang dimenangkan oleh Tuhan. Kenapa banyak yang tidak mengalami hal ini, saudara ya? Karena mereka melihat, saudaraku, yang di mata mereka adalah kematian saja, saudara ya. Mereka lupa akan kebangkitan Kristus. Saudara, kita akan melihat di sini beberapa hal yang Tuhan lakukan ketika Dia bangkit dari kematian, ya. Ketika Dia bangkit dari kematian. Pertama, saudara, kita melihat di dalam suatu pembacaan Lukas 24 ayat yang ke-15. Apa yang dikatakan di situ ketika Yesus Dia bangkit dari kematian, saudara. Lukas 24, kita baca ayat yang ke-15. Firman Allah berkata, ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama mereka. Saudara, apa yang kita ambil dari firman Allah ini, saudara? Satu yang Tuhan lakukan ketika Dia bangkit, saudaraku, di sini dikatakan Dia tetap menyertai kita.
Ya, dia tetap menyertai kita. Dan saudaraku, kalau kita ada di dalam penyertaan Tuhan, kita akan aman. Amin. Kalau Tuhan ada beserta kita, kita tidak akan kena dengan namanya virus corona itu, saudara, yang sekarang ini lagi ditakuti oleh banyak orang. Firman Allah katakan Tuhan menyertai kita, menyertai dalam setiap keadaan kita, saudara. Sadari bahwa hidupmu tidak berjalan sendiri. Engkau ada bersama Tuhan. Engkau tinggal di dalam Dia dan Dia tinggal di dalam kita. Kalau Allah tinggal di dalam kita, segala sesuatu Tuhan mampu mengatasi. Saudaraku, segala sesuatu Tuhan mengatasi. Dan apa yang Tuhan lakukan, saudaraku, tidak ada sesuatu yang kemudian mencelakakan kita. Saudaraku, jangan izinkan hatimu dikuasai dengan rasa takut. Jangan izinkan hatimu dikuasai dengan rasa cemas. Jangan izinkan hatimu dikuasai dengan kekhawatiran, saudara. Beberapa kali, saudaraku, saya berbicara tentang kekhawatiran ini bukan berasal dari Tuhan. Itu produknya iblis, saudara. Dan saya percaya hal-hal yang terjadi di hari-hari ini adalah iblis yang menunggangi segala keadaannya. Nah, pentingnya dalam hidup kita, kalau kita menyadari bahwa Yesus sudah bangkit dan Dia menang dari kematian, kehidupan kita pun akan mengalami suasana hati yang penuh dengan kemenangan. Amin. Hal ini yang perlu kita sadari. Jadi jangan takut dengan keadaan yang terjadi. Kalau Yesus bersama kita, Dia selalu ingin membuat sesuatu yang terbaik dalam kehidupan kita, ya. Dia ingin melakukan sesuatu yang terbaik di dalam kehidupan kita. Berjalan bersama Tuhan. Saudaraku, Yesus selalu tinggal di dalam kita. Yesus tidak mau menjauh dari kita, karena kita adalah umat pilihan Allah. Kita adalah milik kepunyaan Allah, saudara. Dia ingin selalu memeluk kita ketika kita ada di dalam kesulitan. Dia ingin selalu merangkul kita ketika kita ada di dalam suasana yang sukar, saudara. Nah, perlu dari sini apa yang kita harus lakukan ketika hal ini terjadi, saudaraku. Suasana-suasana yang semakin mencekram dengan rasa takut di luar sana, saudaraku. Kita mau minta, Tuhan, kalau Engkau ada bersamaku, kalau Engkau tinggal di dalamku, pastikan hidupmu Engkau akan mengalami kuasa kemenangan itu. Amin, saudaraku. Kuasa kemenangan yang Tuhan sudah kerjakan. Dia sudah bangkit dari kematian dan Dia hidup. Dan kehidupan itu pun juga adalah jaminan buat kita orang percaya. Saudaraku, bagian kedua yang kita akan lihat di sini, apa yang Yesus lakukan sesudah Dia bangkit. Saudara, ya, bagian kedua kita lihat di dalam Lukas 24. Saya baca ayat yang ke-17 aja, ya. Yesus berkata kepada mereka, apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Saudara, di dalam satu cerita ini kita melihat kedua murid Yesus. Saudaraku, mereka hidup bersama Yesus di dalam setiap pelayanan, dan mereka sudah saksikan bagaimana karya Allah menyertai pelayanannya dengan tanda-tanda mujizat, saudara. Dan mereka, kedua murid ini, mereka akan pulang kampung, mereka akan ke Emmaus, saudara. Di dalam perjalanan mereka, tiba-tiba, saudaraku, Yesus hadir di tengah-tengah mereka. Tapi yang herannya, saudara, ketika Yesus ada di tengah-tengah mereka, mereka tidak mengenal lagi Yesus yang mereka rindukan, Yesus yang mereka cari ada di tengah-tengah mereka. Sehingga dari percakapan-percakapan itu kita melihat suasana hati yang di sini dikatakan mereka dalam muka yang muram. Orang kalau muka muram itu pertanda ada kekecewaan, ada sesuatu yang sedih, saudara, ya. Dalam suasana hati yang mungkin, saudaraku, pengharapan mereka putus, saudaraku. Tidak ada lagi, karena mereka melihat orang yang mereka kagumi, yang mereka harapkan, yang mereka tahu lewat kehadiran Yesus itu akan membawa perubahan bagi bangsanya. Tapi dalam kenyataan Yesus itu mati. Saudaraku, suasana hati yang kalau dalam keadaan yang seperti ini, saudaraku, dia tidak akan melihat kehadiran Allah ada di tengah-tengahnya. Saudaraku, bagian kedua ini berbicara tentang, saudaraku,
Di sini dikatakan dia memperhatikan setiap masalah yang kita hadapi. Setiap keadaan hidup kita, saudaraku, ada di dalam pandangan mata Tuhan. Firman Allah katakan, saudaraku, kehidupan kita ada di tangan Tuhan. Dan kalau ada di tangan Tuhan, berarti Tuhan yang dapat mengendalikan segala sesuatunya. Saudaraku, gak perlu kita bertunjukkan sikap yang muram. Kita galau, saudaraku ya. Kita berada dalam situasi yang berada dalam suasana yang putus asa dengan keadaan seperti ini. Saudara mungkin sudah katakan, kapan saudaraku virus corona ini berakhir, saudara? Sementara dampak yang terjadi di luar sana, banyak yang sudah di PHK, saudaraku. Banyak yang hidupnya dalam ketakutan, saudaraku, karena melihat hari depan ini adalah suasana hari depan yang muram, saudara ya. Keadaan-keadaan yang terjadi ini yang menakutkan, saudaraku. Kehadiran Yesus ketika dia bangkit, saudaraku, dia peduli. Ya, dia peduli dan memperhatikan setiap permasalahanmu. Saudaraku, dia memperhatikan setiap masalah kita. Yesus yang sudah bangkit dari antara orang mati, dia sangat memperhatikan setiap kehidupan kita dan apa yang kita hadapi. Saudara, kalau dia memperhatikan, ya, kepedulian Allah terhadap kita, saudara yang sedang ada di dalam situasi yang sulit. Saudara, kalau Allah yang memperhatikan, dia mampu membuka jalan saat jalanmu tertutup. Amin, saudara. Dia Allah yang mampu memberikan jalan keluar saat engkau berada di jalan yang buntu. Saudaraku, ingat, kalau Allah memperhatikan kita dari hal kecil sampai yang terbesar, dia mampu kerjakan. Karena bagi dia tidak ada perkara yang mustahil. Bagi dia tidak ada perkara yang mustahil. Yang kita lakukan hari-hari ini, bagaimana kita mau mencari hadirat Tuhan untuk minta pertolongan darinya. Saudaraku, jemaat Tuhan yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita mempunyai program, saudaraku, untuk masuk di dalam doa-doa. Saudara ya, saya sudah masuk ke dalam grup, saudara, bagaimana ada berapa hal yang kita mau berdoa, ya. Ada doa serentak, doa konferensi doa, dan kemudian doa rantai, saudara ya. Saya minta supaya jemaat Tuhan, saudara, bukan hanya kita melihat di tayangan-tayangan WA yang kita dengar, kita saksikan bagaimana banyak orang karena dalam kesulitan di mana-mana tempat, saudaraku, tidak pandang itu tempat ramai, saudaraku. Ketika ada pujian yang dinaikkan, mereka datang dengan segala kerendahan hati, bertekuk lutut di hadapan Tuhan, menyembah Tuhan, dan itu yang Tuhan mau ada dalam kehidupan jemaat Tuhan. Jadi saya mohon, saudaraku, ketika program ini akan mulai jalan minggu depan, semua jemaat Tuhan ambil bagian di dalamnya. Amin, saudara, ambil bagian di dalam doa. Karena di dalam doa, di dalam doa ada kuasa dapat mewujudkan apa yang menjadi kerinduan kita. Amin, saudara. Jadi Tuhan peduli atas masalahmu. Kehadiran Tuhan, kebangkitan Yesus, dia datang di tengah-tengah murid-muridnya, dan dia mempedulikan apa yang sedang mereka hadapi dengan masalah yang ada. Lalu kemudian kita melihat bagaimana Tuhan hadir di dalam mereka. Ketika mereka masuk di dalam perjamuan, Yesus memecah-mecahkan. Saudaraku, di situ dikatakan murid-murid ini mereka mampir dan kemudian mengundang Yesus turut makan bersama mereka. Ketika Yesus makan dan Yesus mulai memecah-mecahkan roti yang ada, baru mereka tercelik matanya. Saudaraku, jadi kehidupan kita, saudara, ketika ada di dalam suasana sulit, saudaraku, kadang-kadang kita yang lihat adalah kesulitan, adalah masalah-masalah yang ada, sampai kita tidak tahu dan menyadari bahwa Yesus pun ada di dalam masalah itu yang akan mampu memberi jalan keluar. Jadi keyakinan kita kepada Yesus adalah keyakinan yang pasti. Dia ada untuk membereskan masalah hidupmu. Puji Tuhan, saudaraku. Bagian yang ketiga, kita melihat di sini apa yang dikerjakan Yesus ketika dia bangkit, saudara. Bagian yang ketiga kita lihat
bagaimana suasana hati yang kemudian mereka alami ketika Yesus bercakap-cakap dengan mereka. Di dalam ayat yang ke-32, Saudara, kita lihat di sini firman Allah katakan ayat yang ke-32, kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan, dan ketika ia menerangkan tentang kitab suci kepada kita. Saudara, bagian yang ketiga saya katakan, Saudara, Yesus bangkit untuk memberi semangat. Amin. Berkobar-kobar di sini dikatakan ketika Yesus berbicara tentang firman Allah kepada mereka, kepada murid Yesus sejak ada dalam perjalanan, hati mereka berkobar-kobar. Apa itu berkobar-kobar? Menyala-nyala, saudaraku. Mereka bersemangat mendengarkan perkataan-perkataan yang Yesus sampaikan. Jadi hatimu yang saat ini mungkin sedang padam, saudara ya, dalam keadaan yang lesu, saudaraku, mulai timbul kejenuhan, saudaraku, menghadapi hari-hari yang ada di depan, saudaraku. Saatnya kita bangkit, amin. Saatnya kita bangkit, semangat kita bangkit, saudaraku. Percaya bahwa Yesus yang sudah bangkit dari kematian, Dia pun juga yang akan membereskan hidupmu di dalam segala persoalan apapun. Pandang pada Yesus. Pujian tadi, ku pandang hari esok dengan segala harapan, dan ku tak akan takut menghadapi hidup ini, sebab ku tahu hari esok ada dalam tangannya. Yesus menjamin bagi yang mau percaya. Saudaraku, kalau kita nyanyi pujian ini bukan sekedar kita tahu, kita hafal, tapi jadikan pujian ini menjadi bagian dari hidup kita. Kita menyadari bahwa ketika kita berjalan bersama Tuhan, hari esok ada di dalam jaminan Tuhan. Orang yang hidup berharap kepada Tuhan tidak akan dipermalukan oleh Tuhan. Amin, saudara. Kita tidak akan dipermalukan oleh Tuhan. Ada jaminan Tuhan yang Tuhan akan kerjakan dalam hidup kita. Saya percaya dalam 3 hal ini, saudara, kita akan menyadari bahwa Yesus yang sudah bangkit, saudara. Pertama, Dia bangkit untuk apa, saudaraku ya? Di sini Tuhan bangkit untuk mau datang di dalam setiap kehidupanmu. Saudara, Dia menaruh perhatian kepadamu. Dia ingin membangkitkan semangatmu untuk percaya kepada Tuhan. Dan kemudian, saudaraku, Tuhan juga di dalam bagian pertama itu, saudaraku, Dia ingin supaya kita menyadari bahwa Dia ada dekat, berjalan bersama kita. Amin, saudaraku. Saya percaya Roh Kudus juga yang nanti akan berbicara dalam hidup kita lewat kebenaran firman Tuhan. Jangan takut, saudara. Percaya Dia yang berjanji setia. Dan kalau Allah berjanji, saudaraku, pasti Dia genapi janjinya dalam hidup kita. Jadi kemenangan bagi kita orang percaya dengan kebangkitan Yesus. Engkau ada bersama Dia. Engkau Tuhan mempedulikan engkau. Dengan kehadiran Allah menyelesaikan masalahmu. Dan Tuhan juga yang akan menyemangati kita untuk tetap berjalan teguh di dalam Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita. Saya percaya firman Allah lebih jauh Tuhan akan nyatakan bekerja dalam hidupmu. Roh Kudus akan lebih jauh berbicara dalam hidupmu. Dan yakin kalau Roh Kudus ada di dalam kita, Roh Kudus yang akan memberi kita kekuatan untuk tetap maju dan maju berjalan bersama Tuhan. Puji Tuhan. Kita berdoa untuk firman Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat kebenaran firman-Mu yang sudah kami terima. Kami percaya dengan sesederhana firman-Mu Tuhan sampaikan lewat hamba-Mu. Tuhan lebih jauh akan berbicara dalam hidup kami. Engkau tahu pribadi lepas pribadi yang sedang kami jalani hari-hari ini. Kami menyadari kami tidak kuat tanpa-Mu. Kami tidak sanggup melangkah tanpa Tuhan. Tapi firman Tuhan yang sudah berbicara buat kami. Kami tidak berjalan sendiri, ada kekuatan Allah yang memampukan kami. Dan kami percaya Engkau mengerti dan mengetahui segala masalah-masalah yang ada di depan kami. Penyemangat kami adalah Tuhan sendiri yang akan membakar semangat kami untuk terjun selalu hidup di dalam percaya kepadamu.
Kami memandang Tuhan di atas segalanya, karena Tuhan yang mengendalikan segala sesuatu yang terjadi. Tidak ada sesuatu terjadi secara kebetulan, tapi semua ini ada di dalam pengendali Tuhan. Dan kalau Allah mengendalikan segala sesuatu, kami kan pasti aman, karena perlindungan dan kasih setia Tuhan akan kami nikmati dari hari ke hari kami jalani. Terima kasih Tuhan. Keadaan apapun sedang jemaat Tuhan yang ada di rumah mereka masing-masing, Tuhan, hal-hal yang kami sadari, tanpa Tuhan kami tidak bisa berbuat apa-apa. Itu sebabnya hadir dalam keluarga-keluarga yang sementara membangun ibadah persekutuan dengan Tuhan, membangun mezbah doa di rumah-rumah mereka masing-masing. Hadirat Tuhan di sana yang akan memberkati dan memulihkan keadaan mereka. Kalau mereka dalam keadaan sakit, tangan Tuhan menjamah. Keadaan lemah, Tuhan beri kekuatan. Keadaan bimbang, Tuhan beri ketetapan. Keadaan yang mengalami situasi yang sulit, kami percaya jalan keluar dari Allah Tuhan mau kerjakan dalam setiap jemaat-Mu, sehingga tidak ada di antara mereka yang terbawa dengan pengaruh-pengaruh ini. Mereka akan tetap kuat dan memandang bahwa Yesus ada di dalam mereka yang akan menolong dan memberkati. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mengucap syukur di dalam nama Yesus. Teguhkan dan meteraikan setiap firman-Mu yang sudah kami terima pagi ini. Di dalam nama Bapa, Anak, laki-laki, dan itu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Saudara, semangat ya, tetap pandang Tuhan, karena Dia Allah yang dapat mengatasi setiap keadaan yang ada, dan di dalam Yesus pasti kemenangan kita miliki. Puji Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Selamat merayakan kebangkitan Kristus ya. Kita masih dalam suasana